tanggal 1 Agustus. Apakah semuanya bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, baik, cukup jelas. Cukup jelas. Selamat malam, Om, Tante, Saudara Ibu terkasih. Kita berkumpul lagi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus untuk ibadah wilayah online Bekasi. Kita bersyukur di tengah kesibukan kita sehari-hari kita dapat dipertemukan kembali. Di tengah pandemi kita juga tetap ditemani oleh Yesus Kristus melalui teman-teman kita, saudara-saudara kita terkasih, sehingga kita tidak merasa sendirian, kita tidak merasa terpuruk. Untuk itu untuk pembukaan kita menyanyikan Ada Satu Sobatku. Bentar dulu. Ya, oke. Yuk. Oke, mulai. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
Setelah pujian pertama, kita akan berdoa memulai ibadah kita dan memohon ampun. Semoga kita dilayakkan untuk ibadah ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa yang dikenal dalam nama Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadirat-Mu pada hari ini ya Bapa, untuk berkumpul mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menyediakan link Zoom ini supaya kita dapat berkumpul bersama, kita dapat mendengarkan firman nanti oleh yang dibawakan oleh pelayan firman kami, Pendeta Ferdi. Kami mohon ya Bapa, layakkanlah kami, karena kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Dalam keseharian kami seringkali tidak mencerminkan kasih-Mu ya Bapa. Kami seringkali egois, memikirkan diri kami sendiri. Kami tidak melayani sesama kami yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri, kami sibuk dengan kesusahan kami sendiri, apalagi di saat pandemi saat ini ya Bapak. Tapi ya Bapak, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap kegiatan kami. Engkau memberi perlindungan, berkat, dan rezeki ya Bapak, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul kembali. Dan ajarkanlah kami juga ya Bapak untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami secara langsung maupun tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama-Mu saja kan Bapa ya kami berdoa. Amin. Untuk merespon doa tadi, kita akan bernyanyi kembali. Nyanyiannya tuh ya Tuhan bila hati kawanku. Ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu jatuh, dan kekau jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikanlah kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Oke. Untuk saat ini diberikan kesempatan untuk jemaat yang mau memberikan kesaksian bila ada, mungkin mau sharing-sharing melewati masalah pandemi ini, atau ada yang sudah menjadi alumnus COVID, mungkin boleh silakan. Siapa saja yang mau memberikan kesaksian, bercerita, sharing, diberikan waktu kesempatannya saat ini.
Dari partisipan ini siapa ya? Mungkin kalau Kak itu udah sering kali ya dengar ya. Ya sering dengar. Dia Ini ngelewatin gimana sih caranya Zoom? Jadi caranya Zoom gimana nih? Kami nggak ngerti. Ya udah, mana tadi linknya? Mana linknya? Itu tadi. Ini. Udah masuk tadi mau. Ini. Udah nyambung ya, kepala suku nih Bu Dia. Wah, nggak denger ya, udah masuk. Nah tadi denger suaranya mungkin mau kasih kesaksian Bu Dia. Ya. Saksian apa ya? Ya apa aja. Yang lain aja, Jan. Yang lain siapa ya? Nggak ada. Izin Pak Ketut, dengan Pak Sugeng Pak Ketut. Oh ya Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Ini saya kan baru ikut pertama kali mengasuh wilayah Bekasi Timur. Saya minta izin memperkenalkan diri saja. Oh ya, terima kasih Pak Sugeng, silakan Pak. Ya, nama saya Sugeng Supriyono. Kemudian sesungguhnya saya itu jadi anggota GKI itu sudah lama, tapi masih belum meskipun tinggal di Bekasi, saya tinggal di Jati Bening, Pondok Cikunir Indah. Tapi baru kali ini kemarin koordinasi sama Bu Diah, kemudian saya dimasukkan di wilayah Bekasi Timur. Saya menjadi anggota GKI itu sebetulnya sejak tahun sekitar 87 atau 88, saya dibaptis oleh Pak Eka Dharma Putra. Kemudian, ya jujur aja saya ini kan menjadi tentara sejak waktu itu masuk TNI masuk Jakarta. Saya orang Solo, istri saya orang Bali. Nah, kemudian masuk di Jakarta, anggota GKI itu istri saya setelah kawin dengan saya. Jadi waktu itu 30 tahun yang lalu, tahun 91, istri saya katekisasi oleh Pak Ferdi, kemudian baptis dan kawin dengan saya. Oleh karena saya jujur saja waktu masih di tentara ini saya sering banyak tugas. Sebetulnya saya profesi fisioterapi, kemudian dipanggil wajib militer jadi tentara di Korps Kesehatan Militer. Nah, banyak kegiatan yang tugas operasi ke Timur-Timur, dinas ke sana, bahkan saya termasuk jujur saja tidak aktif di gereja karena kegiatan saya ini mendadak sampai sore, terus kemudian saya karena fisioterapis pulang berangkat pagi, misalnya mau apel jam 7 kan dari rumah udah setengah 6, jam 5 berangkat, pulang dari kantor saya praktek fisioterapi di Kelapa Gading. Nah, Pak Ferdi ini sudah kenal dengan saya. Ya, kemudian saya terakhir sampai pensiun kemarin pangkat kolonel, masih juga posisinya pada waktu itu di tim dokter kepresidenan sama waktu Pak SBY di periode kedua, terus 2 tahun lagi Pak Jokowi periode pertama, saya kemudian pensiun. Jadi yang saya hanya memperkenalkan diri dulu karena saya baru pertama kali ikut bagian ini. Pak Ferdi tahu persis siapa saya dengan keluarga saya.
Terima kasih Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Sugeng untuk perkenalannya. Jadi kalau kita mau terapi bisa ya Pak Sugeng ya? Ya, bilang. Bisa ya, ya. Oke. Mungkin di bulan berikutnya Pak Sugeng bisa hadir kembali dan bakal pakai link Zoom. Karena sebenarnya kita dari pengurus sudah membicarakan apakah Zoom atau Google Meet, tapi di bulan ini diputuskan Ya, Google Meet. saya Nah, jujur saja saya tadinya bisanya memang Zoom, pakai Google Meet tadi itu saya cari-cari sampai saya agak kesulitan tadi, terus baru masuk mau nulis nama saya sendiri di situ aja nggak bisa. Karena biasanya pakai Zoom Pak Ketut. ya. Oke, siap. Ya. Ya. Jadi ini, bentar. Jadi saya perkenalkan dulu nih. Ya. Ini MC kita ini namanya Bung Jonas. Coba buka mulut, buka maskernya tuh, Jonas. Ini Oh, Jonas buka Italesi ini namanya. Ini karena banyak orang harus Ini kalau pakai masker. bahasa- Pak. Kalau bahasa Jepangnya nih Jonas. Kalau bahasa Indonesianya Jones, Italesi. Nah, yang namanya Ketut itu Mbak Ketut itu yang duduk di samping kanannya itu. Oh, Itu Mbak ya, Ketut. Itu memang betul asli dari Bali dia, tapi dia pindah ke Palu. Jadi memang dia orang Bali dari Palu, Jawa Sulawesi Tengah. Ya, Mereka migrasi ke transmigrasi ke Palu itu sejak kakeknya. Jadi kakeknya itu dulu pindah, tapi mereka itu keluarga Kristen yang taat di daerah di Palu itu. Lalu menikah dengan Mas mana Agung nih? Mas Agung mana? Ada nggak? Mas Agung muncul. Nah, jempolnya kelihatan. Mas Agung ini Agung di balik layar. ini dari Magelang ini, Wong Magelang ini. Ya, jadi kita bersatu padulah Indonesia ya. Indonesia kan terdiri dari beragam-beragam suku ya. Nah, Pak Jokowi kan Wong Solo itu juga ingin betul-betul menanamkan keanekaragaman. Indonesia ini sangat majemuk. Kita harus menjaga kemajemukan itu. Makanya kemarin Baduy, saya luar biasa, saya sangat bangga, saya memuji. Saya cerita tadi pagi di dalam renungan pagi hari Sabtu, saya pernah ke Baduy dengan beberapa teman, mungkin ada nggak di sini yang ikut ya, saya lupa waktu itu. Ibu Margaret itu ikut, Ibu Ninis pernah ikut dengan kita waktu itu dengan tim Wadah Umat Beragama, ada kurang lebih 40 orang. Dan luar biasa di situ sambutannya, mereka orang-orang yang sangat lugu, sangat sederhana. Mereka begitu polos. Ya, jadi memang mereka perlu dilindungi komunitas adat ini. Mereka bukan penganut Islam, mereka punya agama sendiri. Mereka sangat memelihara tradisi nenek moyang leluhur dan begitu ketat aturannya. Ini yang membuat saya juga heran. Mereka hidup di dalam abad masa kini, teknologi canggih, tapi mereka bisa menjaga, mempertahankan adat itu turun-temurun ratusan tahun, luar biasa. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Silakan, Bung Jones. Terima kasih Pak Ferdi untuk penjelasannya, untuk informasinya juga. Di belakang saya ini juga ada Kak Rinto ya, pengurus wilayah Bekasi, ketua wilayah Bekasi, dan sekarang kebetulan jadi pemusik di minggu ini. Ada juga pemandunya Om Moses yang nggak kelihatan. Dan Bisma ya, pemusiknya ada dua di sini, Kak Rinto dan Kak Bisma. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Ferdi bisa memimpin doa mulai firman ya Pak. Silakan. Oke, baiklah. Sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf juga. Saya juga tadi coba pakai Google Meet. Agak sedikit ribet dan karena memang aplikasinya itu saya belum sempat download. Saya pernah dulu pakai Google Meet tapi karena ganti handphone akhirnya belum sempat itu. Nah, untuk selanjutnya saya mau anjurkan, saya usulkan kita pakai Zoom karena ini lebih populer dan gereja itu punya fasilitas. Gereja itu punya fasilitas. Kita memakai fasilitas itu tidak perlu bayar lagi karena sudah bergabung dengan BPK Penabur. Jadi kita punya beberapa, nah malam ini juga kan ada kebaktian penghiburan nih, pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Ami Sri Sunarmi. Nanti pagi kurang lebih jam 2 pagi akan diberangkatkan ke
ke Solo. Ya. Ke Solo. Dia ini adalah bulenya dari Mas Wawan ya, Kurniawan ya, Mas Wawan. Kapan ya meninggal ya? Kemarin ya. Kemarin malam, tadi malam. Ibu Ami ini meninggal dipanggil Tuhan dan akan dimakamkan di Solo. Besok dilayani oleh GKI Kertasuro dan malam ini jamnya sama tadi jam 7 dipimpin oleh Pendeta Sony Turnip. Tadi pagi sudah tadi siang jam 11 oleh Pendeta Timur Sudrasari. Nah, itulah jadi saya mohon maaf tadi saya juga sama seperti Pak Sugeng itu ribet banget itu mau masuk pakai Google Meet. Akhirnya saya usulkan bagaimana kalau kita pakai Zoom. Kalau pakai Zoom itu kita sudah lebih mahir, jadi sudah lebih banyak orang yang mengenalnya ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terlebih dahulu kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami dipersekutukan dalam ibadah kebaktian wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini, walaupun di tengah-tengah masa pandemi yang masih begitu hebat, kami tetap bersyukur karena pandemi pun boleh berangsur-angsur menjadi lebih berkurang, makin berkurang, dan dari hari ke hari kiranya betul-betul kami dapat mengatasinya, pemerintah kami dapat melawan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, dan akhirnya negeri kami, masyarakat kami, bangsa kami, juga di seluruh dunia ini dapat terbebas dari wabah COVID-19. Ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun menyertai kami semua. Kami serahkan seluruh ibadah ini, pemberitaan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia. Amin. Amin. Saya akan membacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 17. Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 17 begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di situ kita bersama-sama mendengarkan pesan di dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan tidak menyebut kita atau murid-muridnya, umatnya sebagai hamba, tetapi ada sebuah status yang sangat istimewa, kita dipanggil, disebutnya sebagai sahabat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya tahu dan saya percaya setiap orang tentu senang punya teman. Apalagi kalau teman itu baik. Mengapa kita manusia senang berteman? Karena ini adalah kodrat kita manusia sebagai makhluk sosial. Sosial itu apa artinya? Sosial artinya selalu senang hidup berkelompok. Kita manusia senang berkumpul dengan teman. Karena kita dapat saling membantu, bertolong-tolongan. Inilah artinya persahabatan.
Pernahkah kita berpikir bahwa teman kita bukan hanya sesama manusia? Manusia dapat berteman dengan siapa saja. Malahan ada orang yang mempunyai teman binatang. Bahkan ada juga manusia yang punya sahabat dekat dengan binatang buas. Mereka dapat mengambil hati binatang buas dan akhirnya mereka menjadi teman yang baik. Misalnya seperti gorila, atau seperti singa, dan sebagainya. Tetapi di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, ada teman yang paling setia. Siapakah dia? Dialah Tuhan Allah kita. Allah dan manusia menjalin hubungan persahabatan. Dan sejak dulu manusia sudah tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang suka berteman, yang suka bersahabat. Dan ini tema renungan pada kali ini, bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Allah ingin menjadi sahabat bagi kita, bagi saya, bagi saudara. Dan ini adalah berita Alkitab yang sungguh mengejutkan, tetapi juga sekaligus sangat menggembirakan bahwa Allah yang Maha Kuasa ingin menjadi sahabat bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, siapa sebenarnya kita ini, manusia? Hubungan manusia dengan Allah itu sebenarnya tidak seimbang, berat sebelah. Karena Allah itu adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan. Allah itu Maha Kudus dan kita ini manusia yang berdosa. Allah itu seringkali juga disebut Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Allah juga seringkali digambarkan seperti gembala dan kita adalah kawanan domba. Masih banyak lagi yang lain, berbagai gambaran atau kiasan yang menunjukkan hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi pada dasarnya satu hal yang penting, berita dari Alkitab bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai sahabat. Di Taman Eden kita dapat melihat hubungan yang sangat indah, yang sangat ideal antara Allah dan manusia. Adam dan Hawa sebenarnya sudah menikmati persahabatan yang sangat indah, yang sangat hangat dengan Allah. Tidak ada upacara, tidak ada agama, tidak ada pemberian korban-korban. Yang ada hanyalah hubungan kasih yang sederhana antara Allah dan umatnya. Tidak ada rasa takut atau bersalah. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama Allah. Tapi sayang sekali, hubungan yang indah dan mesra itu tidak berlangsung lama. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang begitu indah dan ideal itu tiba-tiba menjadi putus, hilang. Dan sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka umat manusia hidup dalam ketakutan di hadapan Allah. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia yang bernama Adam itu, "Di manakah engkau?" Lantas Adam menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Kejadian 3 ayat 10. Kenapa manusia itu takut? Karena dia sudah berdosa. Dosa telah membuat jarak yang begitu lebar. Ada jurang yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan Allah. Namun demikian, di dalam Perjanjian Lama masih ada beberapa orang yang mempunyai hubungan istimewa. Mereka juga menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita melihat contohnya Musa atau Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Daud disebut orang yang berkenan di hati Allah. Nah, begitu juga dengan beberapa yang lain seperti Henoch, ada Nuh, ada Ayub, juga mempunyai hubungan persahabatan yang indah dan mesra dengan Allah. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, hubungan antara manusia dan Allah di dalam Perjanjian Lama itu diliputi oleh ketakutan dan bukan persahabatan.
Dan baru sesudah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, maka keadaannya berubah. Setelah Yesus melunasi dosa-dosa kita dengan kematiannya di atas salib Golgota, apa yang diberitakan oleh Alkitab, tabir bait Allah itu terpecah dua dari atas sampai ke bawah. Itulah yang tadinya memisahkan antara batas yang kudus dengan yang tidak kudus, sudah terkoyak, sudah robek. Dan sekarang akibatnya, lewat kematian Tuhan Yesus terbangun sebuah jembatan. Ada jalan masuk bagi manusia yang berdosa untuk boleh mendekat dan mendatangi Allah. Perlu kita ingat, perlu kita camkan bahwa persahabatan dengan Allah itu hanya mungkin karena kasih karunia Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Yohanes 15 ayat 15. Nah, sahabat ini artinya bukan hubungan yang biasa-biasa, melainkan hubungan yang begitu akrab, yang sangat istimewa. Dan kata sahabat ini juga dipakai untuk menyebutkan atau menunjukkan para sahabat mempelai pria pada suatu pesta perkawinan. Seorang mempelai biasanya ditemani atau dikelilingi oleh beberapa teman dekatnya yang disebut sahabat. Nah, begitu juga orang-orang yang ada di sekitar raja. Di istana, para hamba harus menjaga jarak dengan raja. Tetapi ada orang-orang yang dekat, yang orang-orang tertentu yang dapat dipercayai oleh raja. Mereka lah yang boleh mempunyai hubungan dekat. Mereka langsung bisa kontak, bisa mendekat, dan mereka bisa mendapatkan berbagai informasi dari raja. Nah, dari ucapan Tuhan Yesus tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Allah sangat ingin supaya kita umatnya mengenal Dia secara akrab. Tuhan juga ingin supaya kita menjadi sahabat-sahabatnya. Tetapi bersahabat dengan Allah itu tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Tentu karena Allah tidak bisa dilihat. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Sedangkan kita manusia sangat fana dan kita terbatas. Kita berdosa. Jadi lebih mudah kita membayangkan hubungan antara Tuhan dan hamba, atau antara pencipta dengan makhluknya, antara bapa dengan anaknya. Nah, kalau kita mau mengerti lebih jauh bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah, maka kita akan melihat beberapa hal selanjutnya yang dapat menyingkapkan atau menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan kita dengan Allah seharusnya. Pertama, ada 5 hal. Melalui percakapan yang terus-menerus, kita bisa menjalin hubungan dengan Allah, berteman, bersahabat dengan Allah, kalau kita terus-menerus bercakap-cakap, ngobrol. Kita tidak pernah mempunyai hubungan yang akrab, yang mesra dengan Allah, hanya dengan hadir saja di gedung gereja seminggu sekali. Atau hanya dengan melakukan saat teduh saja. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun lewat berbagai pengalaman hidup dengan Dia. Tentu penting sekali untuk kita membuat kebiasaan melakukan saat teduh setiap hari, tetapi ada yang lebih penting, lebih jauh daripada itu. Allah ingin terlibat di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap percakapan, di dalam setiap persoalan hidup kita, bahkan di dalam pemikiran kita. Jadi kita dapat melakukan percakapan yang terus-menerus dengan Allah. Kita bisa berbicara dengan Dia tentang apa saja yang kita pikirkan atau yang kita lakukan di dalam hidup kita.
firman Tuhan mengingatkan tetaplah berdoa. Apa artinya doa? Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Percakapan bukan hanya kalau kita menutup mata dan kita berada di dalam kamar, tetapi juga di dalam kesempatan apapun ketika kita melakukan berbagai kegiatan, apakah kita belanja atau kita sedang bekerja atau kita naik kendaraan melakukan tugas-tugas yang rutin. Ada satu pengalaman dari orang lain yang bernama Lawrence. Dia ini seorang biarawan asal Prancis. Dia bekerja sebagai juru masak di sebuah biara dan hidup di dalam abad 17. Dan namanya ini Lawrence disebut Bruder. Bruder itu brother. Brother itu adalah saudara laki-laki di dalam bahasa Belanda. Tetapi orang-orang ini, orang dalam gereja Katolik biasanya yang disebut bruder dan itu suster itu adalah mereka yang ada menjadi rohaniwan, tetapi mereka bukan sebagai romo ya, karena kedudukan romo itu lebih tinggi lagi ya, yang diberi hak untuk melakukan sakramen. Tapi bruder juga mempunyai peran yang penting sekali untuk merawat kehidupan warga gereja dan masyarakat. Nah, Bruder Lawrence ini mampu mengubah tugas-tugasnya yang biasa dan kasar, seperti misalnya menyediakan makan, mencuci piring, menyapu, mengepel lantai, menjadi tindakan pujian bagi Allah dan persekutuan dengan Dia. Jadi rahasianya di mana? Bukan dengan mengubah apa yang kita biasa lakukan. Ada orang yang biasa menjadi sopir, atau orang yang biasa berjualan di toko, enggak usah ganti pekerjaan. Tetapi jangan cara mengubah sikap kita terhadap apa yang kita kerjakan. Apa yang biasa kita kerjakan bagi diri kita sendiri, mulai sekarang marilah kita kerjakan juga untuk Tuhan. Apakah kita sedang makan, atau kita sedang bekerja, atau kita bersantai, atau masak, atau cuci piring, atau apapun juga. Rasul Paulus mengingatkan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, gagasan Bruder Lawrence yang lain itu adalah yang juga berguna itu menaikkan doa dalam bentuk percakapan yang terus-menerus sepanjang hari. Jadi bukannya doa yang panjang-panjang yang membutuhkan waktu yang lama seperti contohnya doa yang semalam suntuk atau dengan kata-kata yang muluk, yang rumit, yang sulit, yang indah-indah. Tetapi doa dalam bentuk kalimat-kalimat yang pendek. Misalnya, engkau menyertaiku. Aku menerima kasih-Mu. Aku ini milik-Mu. Aku bergantung padamu. Atau kita bisa juga menggunakan kalimat pendek di dalam Alkitab. Misalnya, bagiku hidup adalah Kristus. Engkau adalah gunung batuku. Saudara-saudara sekalian, ucapkan doa itu sesering mungkin. Sehingga doa-doa yang pendek itu betul-betul tertanam, berakar, dan tersimpan di dalam hati kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah? Dengan berdoa terus-menerus. Itu artinya menjalin kontak dengan Allah. Yang kedua, melalui meditasi yang terus-menerus. Cara kedua untuk membangun persahabatan dengan Allah adalah dengan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Merenungkan firman-Nya. Ini yang disebut meditasi. Dan Alkitab berulang kali mendorong kita umatnya untuk bermeditasi tentang siapakah Allah. Dan apa yang Allah telah kerjakan bagi kita, apa yang Dia telah ajarkan, yang Dia firmankan. Jadi sangat mustahil kita menjadi sahabat Allah kalau kita tidak tahu apa yang Dia firmankan. Kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita mengenal Dia. Dan kita tidak bisa mengenal Dia sebelum kita mengenal firman-Nya. Nah, meditasi ini seringkali orang salah tafsir ya.
dianggap sebagai upacara ritual yang sulit, yang misterius, yang hanya dilakukan oleh orang-orang suci, oleh para biarawan. Padahal sebenarnya meditasi itu hanyalah berpikir secara terfokus. Kita mencoba untuk mengarahkan pikiran kita. Yang paling pandai di dalam melakukan meditasi biasanya umat Buddha. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan meditasi itu mengosongkan pikiran. Kalau kita umat Kristen tidak begitu. Kita tidak mengosongkan pikiran. Sebaliknya kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hafalkan, kita renungkan. Itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara kita bersikap jujur terhadap Allah. Nah, jadi hubungan kita dengan Allah itu sama juga seperti persahabatan kita. Kita harus mengembangkan. Persahabatan dengan Allah itu tidak terjadi begitu saja, tetapi dibutuhkan effort. Itu artinya ada usaha dari kita. Artinya kita harus menyediakan waktu. Harus ada kerinduan di dalam hati kita. Jika kita menginginkan hubungan yang lebih dalam, maka kita juga harus belajar menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Kita harus percaya kepadanya dan juga belajar peduli terhadap apa yang Allah sendiri peduli. Nah, salah satu landasan yang penting dalam membangun hubungan dengan Allah itu adalah sikap yang jujur. Jujur dalam segala hal apa saja. Juga di dalam berbagai perasaan kita. Karena apa? Karena Allah itu mengenal kita. Allah juga tidak ingin kita ini menjadi manusia yang sempurna sebab tidak ada orang yang sempurna di hadapannya. Yang Allah inginkan dari kita adalah sikap yang jujur. Nah, bagaimana sikap yang jujur itu? Di dalam Alkitab, kita dapat melihat dan menemukan sahabat-sahabat Allah yang sikapnya jujur dalam perasaan. Mereka jujur di dalam keluh kesah, mereka mengecam, mereka mengkritik, mereka berargumentasi dengan Allah, mereka beradu pendapat. Tetapi sekalipun begitu Allah tidak tersinggung, Allah tidak terganggu oleh sikap yang terbuka. Contohnya, Allah membiarkan Abraham mempertanyakan dan menantangnya tentang kota-kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan, ditunggang balikan. Lantas Abraham mendesak Allah, minta dengan sangat supaya kedua kota itu diselamatkan. Sodom dan Gomora kenapa? Karena di sana tinggal keponakannya, Lot dan keluarganya. Lantas mulailah Abraham melakukan bargaining, tawar-menawar. Mulai dari 50 orang, bagaimana kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, kalau ada 50 orang, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Lalu turun lagi, bagaimana kalau 45, bagaimana kalau 40, 30, 35, dan seterusnya sampai tawaran yang paling rendah. Allah mendengarkan, Allah mengikuti semuanya itu dengan sabar. Tetapi ternyata tidak banyak orang benar, akhirnya murka Allah tumpah dan kedua kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Allah juga mendengarkan dengan sabar segala macam tuduhan Daud tentang ketidakadilan. Ketika dia merasa dikhianati, dia ditinggalkan. Allah tidak marah ketika Nabi Yeremia berkata bahwa menuduh Allah telah mendorongnya ke dalam persoalan. Atau Ayub yang dibiarkan menderita. Tetapi pada akhirnya Allah pun membela Ayub karena dia bersikap jujur. Nah, apakah kita bisa bersikap jujur dengan Allah? Persahabatan kita yang sejati dengan Allah itu dibangun atas dasar keterbukaan. Karena Allah sungguh mau mendengarkan kata-kata kita yang keluar dari hati kita. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata yang klise, yang religius, yang cuma sekedar ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita harus bersikap jujur kepadanya
dan menyampaikan isi hati kita dengan sebenar-benarnya, dengan apa adanya. Jadi kita barangkali perlu mengakui bahwa kita merasa kecewa dengan Allah, kita merasa kesepian dan ditinggalkan oleh Allah. Nggak apa-apa, kita curahkan, kita tumpahkan. Allah itu peduli. Allah tidak meninggalkan kita. Hal yang keempat, kita juga dapat menjalin hubungan dengan Allah dengan menaati Dia di dalam iman kita. Setiap kali kita mempercayai hikmat Allah dan melakukan apa yang Dia firmankan, sekalipun kita tidak betul memahaminya, maka kita akan memperdalam hubungan dengan Allah. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketaatan itu adalah syarat yang penting untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tadi saya katakan bahwa istilah sahabat yang dipakai di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, itu mempunyai arti yang sangat penting yang istimewa, yaitu hubungan dengan raja. Biarpun sahabat-sahabat dekat itu mempunyai hak-hak yang istimewa, tetapi mereka harus tetap tunduk pada raja. Harus tetap taat pada perintahnya. Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Tetapi kita tidak sama dengan Allah. Dia memberi perintah dan kita harus tunduk dan taat kepadanya. Yang kelima dan yang terakhir, kita pun menjalin hubungan dengan Allah sebagai sahabat dengan cara kita menghargai apa yang Allah sendiri hargai. Inilah yang dikerjakan oleh sahabat. Mereka selalu peduli dengan apa yang diperlukan oleh sahabatnya. Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Artinya, sahabat sejati adalah teman yang ada di samping kita manakala kita sedang membutuhkan. Nah, ini ujiannya, saudara-saudara. Kalau kita sedang makmur, kalau kita sukses, kalau kita naik pangkat, kalau kita punya banyak uang dan banyak orang dekat kita di sekeliling kita, belum tentu mereka itu sahabat sejati. Sahabat sejati adalah ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika kita gagal, ketika kita dalam kesulitan, mereka ada di samping kita, mereka siap memberi dukungan, mereka selalu menolong kita. Nah, jika kita benar-benar ingin menjadi sahabat Allah, kita juga harus tahu dan prihatin apa yang Allah sendiri pedulikan. Kita harus tahu dan ikut juga apa yang Allah senangi dan apa yang Allah hargai. Apa yang Allah pentingkan, apa yang penting dan Allah pedulikan di dalam dunia ini, dalam hidup ini. Allah tidak mementingkan bagaimana rupa kita. Allah tidak melihat apa kedudukan kita. Allah tidak melihat berapa banyak harta yang kita punya. Hanya satu yang Allah pikirkan dan Dia selalu renungkan, ingin terlibat, yaitu keselamatan umat manusia. Allah ingin supaya semua umat manusia yang telah hilang dan tersesat dapat ditemukan kembali. Dan ada perumpamaan yang sangat bagus tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala yang mempunyai kehilangan satu ekor domba. Lantas dia tinggalkan yang 99 ekornya di kandang. Lantas dia pergi mencari yang hilang itu sampai kemudian ditemukan kembali. Nah, perumpamaan ini dalam Injil Lukas pasal 15 menceritakan bagaimana keprihatinan hati sang gembala. Dia berjuang, bersusah payah untuk mencari dan menemukan lagi dombanya yang hilang. Dan inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Karena yang paling berharga bagi Allah adalah kematian anaknya. Dan yang kedua, yang paling berharga bagi Allah ketika anak-anaknya mau memberitakan kabar baik itu kepada sesama kita.
Nah, jadi untuk bisa menjadi sahabat Allah, kita harus peduli dengan orang lain di sekitar kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, begitu banyak orang yang terpapar, mereka yang terkendala, mereka yang mengalami kesulitan. Mari kita berikan perhatian kita dukung dalam doa. Dan kalau kita masih punya berkat, kita pun boleh menyisihkan sebagian untuk mereka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kesimpulannya apa? Persahabatan dengan Allah itu tidak terjadi begitu saja secara kebetulan. Persahabatan dengan Allah itu adalah konsekuensi, akibat dari suatu usaha yang sungguh. Ketika kita betul-betul memilih untuk mau menjadi sahabat Allah. Jadi kita harus dengan sadar mengusahakannya. Apakah kita ingin betul-betul menginginkan hubungan yang mesra dengan Allah? Dan seberapa jauh, seberapa besar hubungan persahabatan dengan Allah itu bagi kita? Saudara sekalian, bisa jadi orang mempunyai kerinduan yang besar dengan Allah di masa lalu. Tetapi kerinduan itu sekarang sudah hilang, sudah pupus. Ini menjadi persoalan bagi banyak orang Kristen di dunia. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mencari Tuhan, mereka berkata, Tuhan tolong saya. Ketika dia terbebas dari kesulitan dan dia lupa Tuhan, dia lupa dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan baginya. Saudara sekalian, jemaat Efesus juga begitu. Itu yang ditegur dalam kitab Wahyu. Jemaat yang sudah melupakan kasihnya yang mula-mula. Karena itu mereka ditegur oleh firman Tuhan agar kembali memiliki kasih kepada Allah dan sesama seperti yang sebelumnya sudah mereka miliki. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lebih penting daripada kalau kita mau mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan Allah. Karena ini adalah hubungan yang berlangsung untuk selama-lamanya. Biarlah kita boleh membangun hubungan dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah itu tergantung pada kemauan kita, pada pilihan kita, pada ketekunan kita untuk terus memelihara, merawat, dan menjaganya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ferdi untuk pelayanan firman-Nya. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah bisa menjadi sahabat kita, sahabat sejati yang selalu menemani kita di saat kita senang, di saat kita susah. Tapi untuk menjadi sahabat bagi Allah, kita harus mempunyai niat dan effort. Dan Pak Ferdi sudah sharing 5 hal yang agar kita bisa menjadi sahabat Allah. Merespon firman tadi, kita nyanyikan NKB 201 di Jalan Hidupku. Berjalan masa gelap ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku
jiwa dan raga, dia bimbingku selalu. Ku tak lepaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang pimpinku ke negeri. Halo, suaranya hilang nih. Oke. Selanjutnya Halo, suaranya hilang. Bisa ya? kita akan mendengarkan doa yang disampaikan oleh Pak Ferdi. Baiklah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau menyanyikan doa syafaat. Saya sudah mendapatkan daftar nama-namanya yang diperlukan. Kita satukan hati ya. Sekali lagi kita datang. Ya Tuhan, karena di dalam firman-Mu kami telah diingatkan bahwa Engkau sungguh mau menjadi sahabat bagi kami, manusia yang berdosa ini, manusia yang kesepian, yang mempunyai begitu banyak beban pergumulan dalam hidup ini. Terlebih lagi dalam kondisi seperti sekarang, di mana begitu dahsyat dan hebatnya wabah pandemi COVID yang masih terus berlangsung dengan begitu banyak korban. Kami mau mendoakan kiranya kami boleh mempunyai teman, sahabat bagi Tuhan, dan Tuhan menjadi teman bagi kami yang selalu menguatkan, mendampingi, menyertai kami, menuntun kami, memberitahukan kami apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Bapa yang di surga, pada saat ini kami mau mendoakan mereka yang lemah dan sakit. Khususnya buat Iwan Dharma Setiawan yang setelah dia opname dan masih menunggu hasil lab, kiranya Tuhan menolong anakmu ini, Bapak Iwan Dharma Setiawan. Juga untuk Ibu Helen di dalam penyembuhannya setelah menderita COVID, dan biarlah juga darah tingginya yang tekanannya sedang tinggi, Tuhan tolong agar kembali bisa normal. Menjaga kesehatannya dengan makan, dengan berolahraga, Tuhan tolong keluarganya juga. Kami mendoakan juga keluarga Bekasi, wilayah Bekasi, yang dalam kondisi lemah, Tuhan seringkali mereka mengalami gangguan, berikan kesehatan, menjaga istirahat kami, menjaga pola hidup kami, terutama pikiran kami. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang negatif dan buruk, agar kami bisa memberikan pusat perhatian kepada firman-Mu, itu yang memberikan kesegaran dan kekuatan bagi kami. Kami ingin berdoa khususnya bagi keluarga almarhum Bapak Lip Chow, yang telah Tuhan panggil beberapa hari yang lalu. Tuhan kuatkan Ibu Yulia bersama kedua anaknya, Marcel dan Tasya. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Ami Sri Sunarmi, yang pada malam nanti akan diberangkatkan jenazahnya menuju Solo. Tuhan berkati keluarga yang diliputi kesedihan, sama anaknya, putranya Yashi dan Eli. Tuhan kuatkan juga bersama segenap cucu dan keluarga besarnya. Kami juga mau mendoakan mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidupnya. Kami juga mendoakan buat Janice yang sedang menyusun tesisnya. Tuhan berikan hikmat, ketekunan, bukakan pikirannya, agar dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami doakan untuk Tasya,
yang akan menjalani tes BCA yang ketiga pada hari Kamis yang akan datang. Sertai dan berkati juga Tasya dengan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Kami juga mendoakan rencana persiapan pernikahan untuk Cinda dan Erik. Tuhan yang akan menolong mereka berdua di dalam menyiapkan segala sesuatu. Begitu juga keluarga besar mereka. Tuhan berikan kesempatan mereka untuk betul-betul dapat menyiapkan rencana pernikahan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami doakan juga Dennis yang sedang menunggu panggilan tes untuk beasiswa dari BCA. Berkatilah dia di dalam pergumulannya atau persaingan bersama dengan yang lain. Tuhan yang akan membukakan jalan baginya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih jauh. Kepadamu ya Bapa, kami menyerahkan segala persoalan kami, khususnya untuk negeri dan bangsa kami pada saat ini. Di tengah-tengah begitu beratnya tekanan ekonomi, kesulitan berusaha oleh karena wabah yang masih berlangsung. Dalam kondisi seperti sekarang, PPKM yang masih diperpanjang, Tuhan kiranya mampukan agar pemerintah dan seluruh warga masyarakat bukan yang terbaik dengan menjaga diri, merawat, menjaga protokol kesehatan supaya penyakit ini, wabah ini dapat ditekan dan makin lama makin berkurang. Secara khusus kami berdoa untuk sesama kami, umat Kristen yang ada di Afghanistan, yang sekarang sedang terancam keberadaannya oleh karena rejim baru, rejim Taliban yang berkuasa di sana sejak tanggal 16 yang lalu. Tuhan lindungi mereka yang melarikan diri, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan kerahkan bantuan dari segala tempat dan penjuru. Begitu juga pemerintah-pemerintah di dunia yang mampu boleh bekerja sama untuk menolong para korban, menyelamatkan dirinya. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa, juga malam hari ini ketika nanti kami akan tidur dan beristirahat kembali. Inilah semua doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Om Tante, saudara terkasih, kita diundang untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan bisa disalurkan, ditransfer ke rekening Ibu Diah Permata sesuai yang ada di grup WA wilayah Bekasi. Untuk mengantarkan lagu persembahan, ya, nanti kita akan menyanyikan lagu NKB 167 Tuhan Yesus Sahabatku untuk mengantarkan persembahan. Bisa. Tuhan Yesus Sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku,
Selanjutnya doa penutup dan berkat bisa disampaikan oleh Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi, doa penutup dan berkat. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengerti hati kepada Tuhan. Kelah hidupmu bersama-sama dengan Tuhan yang selalu mau menyertai kita, menjadi perhatian bagi kita. Damai kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah dalam penyertaan Roh Kudus selalu menyertai dan menaungi saudara sekalian kini dan lama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Ibadah online wilayah Bekasi ini sudah selesai. Terima kasih Pak Ferdi untuk pelayanan firman-Nya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Ketut dan Mas Agung yang rumahnya boleh ditempatin untuk ibadah hari ini, untuk Om Rinto dan Om Moses yang membantu menjadi pemusik dan pemandu. Ada Bisma dan Naya juga yang bantuin musik, Naya bantuin untuk share screen untuk admin di sini. Ini ibadah bulan depan akan di share lagi di wilayah di WA grup wilayah Bekasi. Yang kemungkinan kita sudah akan memakai Zoom selanjutnya gitu. Karena sudah dibukakan akses memakai Zoom dari gereja, jadi tidak lagi memakai Google Meet. Terima kasih Pak Ferdi. Selain untuk pelayanannya, terima kasih untuk dibukanya link Zoom dari gereja. Terima kasih Pak Ferdi. Pengumuman belum ada pengumuman sih. Mungkin nanti kalau ada pengumuman di grup ya. Oke, baik ya. Saya juga pamit ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ferdi, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdi. Selamat malam. Malam. Terima kasih John, Moses, Rinto, Ketut, Bisma, Agung. Terima kasih Pak Ferdi. Bu Dia mukanya mana Bu Dia? Dia caranya Bu Dia kasih unjuk mukanya nggak ada. Oh dia tuh Kak Dia. Udah, kan ada Pak Sugeng yang Ada Pak baru join Sugeng di memang, kelas, ada harusnya Pak tampil Sugeng. mukanya. Sugeng terima kasih. Thank you ya semua. Makasih ya John. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Makasih Pak Sugeng. Terima kasih semuanya ya. Ketemu Pak Sugeng bulan Sampai depan ketemu ya. bulan depan. Ini Adil Baik Ibu. bulan depan. Ya. Ya. Bulan depan MC Kevin. Waktunya makan. Siapa? Bu, waktunya makan. Makan masuk nasi. Oke. Moses, thank you Rinto, Bisma. Ya, dadah. Thank you yang di sana ya. Kita juga mau izin live ya. Oke.
Malam. Kalau bisa rekamannya di-share di grup. Pamit Budia, pamit. Oh iya, Ya. maaf.